Nah, saya mau katakan begini, dan saya yakin tadi Bung Deddy Sitorus tuh bercanda sebetulnya ketika dia bilang, "Au ah gelap," gitu ya. Karena jangan gitu ya, kalian itu jangan ketika menghadapi, keputusasaan gitu ya, kayaknya nggak ada yang bisa berubah nih, nggak bisa tuh jawab, "Au ah gelap." Nggak, kita harus terus ya, menjadikan Indonesia lebih baik. Sedikit aja Bang Ade, yang saya maksud dengan awal gelap itu ada kita tidak tahu sebenarnya ujungnya mau kemana sih. Karena tidak ada penjelasan yang komprehensif. Karena belum. Siap, siap. Tadi kan saya baru jelaskan sampai pada tingkat kebijakan. Oke Bang, tenang. Belum proyeksinya gitu loh. Ya Bang, tenang. Oke, siap. Nggak, saya mau bilang bahwa kalau saja masyarakat sipil Indonesia itu peduli dengan apa yang terjadi di pemerintahan, kebijakan yang ada, dan kemudian menyuarakan pendapatnya secara kritis, saya percaya Indonesia ini akan menjadi sebuah negara yang berjaya ya. Dan saya yakin Pak Prabowo dan kawan-kawan itu di rumah sana atau di kantor sana itu tidak anti terhadap kalian pasti ya. Mereka pasti melihat bahwa anak-anak ini, anak-anak muda ini punya kritik yang bagus nih terhadap kita semua ya. Tapi saya akan beri catatan kemudian ya setelah mengatakan ini. Dan kemudian saya yakin mereka akan berpikir tentang kalau begitu apa yang harus kita lakukan ya. Nah dalam hal ini saya merasa bahwa mudah-mudahan saya nggak salah ya. Saya termasuk tadinya yang agak skeptis nih dengan gerakan Indonesia Gelap. Dan saya menganggap ini apaan sih ya. Ada semacam yang tadi dikatakan oleh Bung Deddy maupun Bang Idrus kan bahwa ini orang bayaran gak sih gitu ya. Karena misalnya saya kasih contoh nih, salah satu hal yang mengganggu saya, ketika awal pertama, mudah-mudahan Satria terlibat sejak awal gak? Saya duga dari awal kan Sat ya. Itu gugatannya agak beda sama yang 13. Ya enggak? Karena yang pertama saya ingat sekali, ada sekitar 6 atau 7 gugatan. Dan salah satunya adalah adili Jokowi. Ya itu yang membuat saya merasa, ini apa urusannya sih kok tiba-tiba meminta pemerintah mengadili Jokowi ya. Tapi kalau sekarang saya menduga bahwa Anda tuh memang ketika melakukan gerakan ini sebetulnya agak terburu-buru. Mungkin bahkan sebagian orang menduga bahwa Anda itu turun lapangan kemarin itu kalau nggak salah sehari sesudah Prabowo bikin pidato di hari ulang tahunnya. Betul nggak itu? Benar nggak? Iya, halo. Iya. Iya. Betul, tapi proses pertemuan itu tidak kami hitung dalam gerakan sipil termasuk pidatonya Pak Jokowi, pidatonya Pak Prabowo. Iya. Tidak sama sekali kami hitung Iya, gitu. Karena iya, gerakan iya. sipil nggak perlu pembuktian bahwa kita berani mengkritik Presiden Iya, Prabowo iya. dan sebagainya macamnya Bang. gitu, Bang. Ya. Menambahkan. Silakan. Saya rasa ini bukan terburu-buru ya Bang. Kami mahasiswa bergerak dan juga seluruh elemen masyarakat sipil bergerak karena ada ketidakstabilan sosial gitu. Oke. Kalau tadi Bang Idrus menyampaikan pemerintah sekarang akan terus membuat kebijakan yang pro rakyat gitu. Tapi kalau memang berpihak pada rakyat tidak mungkin ada ketidakstabilan sosial dan juga protes dari seluruh elemen masyarakat. Tidak mungkin ada seseorang yang meninggal karena mengantri gas LPG. Gak mungkin juga ada anak bangsa yang merasa dirinya ketakutan tidak bisa melanjutkan pendidikan karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang belum ada kepastian hukum terkait itu. Bagaimana peruntukannya nanti dan juga sektor-sektor mana yang tidak akan dikorbankan gitu. Tidak, Jadi oke. itu. Oke, ya. Enggak, saya sebetulnya hanya ingin mengatakan bahwa kelihatannya terburu-buru tuh bukan dalam artian negatif ya. Bukan dalam artian buruk. Tapi saya mau mengatakan bahwa saking ini kan yang terlibat di dalamnya kan BEM seluruh Indonesia kan, ya. Di situ kan ada dari ITB sampai ada di Surabaya, ada di luar Jawa juga di Kalimantan ada kan. Saya duga ya, belum cukup duduk sama-sama untuk merumuskan agenda. Saya duga. Contoh saya tadi tentang menangkap Jokowi itu, saya angkat sebagai contoh tentang awalnya barangkali memang ada kalimat tangkap Jokowi. Tapi begitu ada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, kemudian barangkali sebagian dari Anda, mungkin sebagian termasuk Anda mengatakan, loh kok ada topik ini sih? Saya mau bilang, ini menunjukkan bahwa belum siap, udah keluar. Ya. Nah yang 13 ini pun menurut saya bermasalah karena kan gini ya, saya orang komunikasi, Del, orang komunikasi nih sama dengan Uni. Ya. Kita itu kalau ingin menyampaikan pesan, kita selalu diajarkan untuk siapkan pesan secara terfokus. Ya, jangan terlalu banyak pesan yang dilempar. Karena kalau Anda lontarkan terlalu banyak pesan, orang tuh akan kehilangan distracted. Ini ada 13 loh. Kalau ditanya mana yang paling penting, kalau saya duga sih yang nomor 1. Saya duga ya. Tapi apakah ini buat penonton misalnya perlu tahu nih ya. Saya ambil dari Detik News ya. Nomor 1 itu adalah pendidikan gratis dan demokratis. Ya, plus batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Itu yang 1. Nomor 2-nya cabut proyek strategis bermasalah. Jauh banget kan? Yang nomor 1 kemana, yang nomor 2 kemana?
wujudkan reformasi agraria sejati. Sejati atau apa ya. Terus nomor 3, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Kalau saya jadi pemerintah, saya bukan pemerintah nih. Ya, dan saya bukan dari partai berkuasa. Kita partai kecil. Nah, kalau saya adalah penguasa, saya Enggak berkuasa gimana? Menterinya ada, wakil menteri. ya oke. Jangan terlalu Terima merendah kasih. Bung Ade. Terima kasih. Nah, terima itu kasih. maksudnya itu belum ada di Iya, iya, iya. DPR. Enggak, saya terima kasih lah. Kalau Bang Deddy Sitorus bilang kita berkuasa boleh lah. Oke, saya mau kembali. Kalau saya jadi penguasa, ya, saya akan tanya nih dari sekian banyak nih yang Anda prioritaskan yang mana? Ini kan gini, kalau Anda bikin gerakan, Anda pasti punya KPI kan, Key Performance Indicator Anda tuh apa? Ya, kalau- Interupsi bang, Bang interupsi Ade bang. ini kayak Bang. nggak pernah jadi aktivis loh. Ya, Jadi ya, kayak interupsi, Bang. mempersoalkan makalah. Enggak, Tadi Bang, sudah interupsi, jelas interupsi. disampaikan bahwa itu Bang belanja Ade. masalah. Sebentar. Interupsi, Bang, Saya sebentar, Bang. setuju dengan Anda bahwa sebetulnya, maaf ya, saat saya selesaikan dulu. Ini lebih kayak belanja masalah. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, yang ditambah sama Bung Deddy Sitorus tadi bisa nomor 14 tuh, nomor 15 dan seterusnya. Nah, ini kan Anda katakan bahwa kita akan terus sampai akhirnya mencapai tujuan akhir. Nah, tujuan akhirnya apa dalam gerakan ini? Kalau saya menyarankan nih saat ya, karena Anda pintar-pintar nih, dan ketika saya mengatakan Anda pintar-pintar, itu tidak dalam rangka melebih-lebihkan ya. Saya yakin tim Anda nih di kampus-kampus Anda, ada kelompok-kelompok think tank. Ya. Dan think tank ini perlu merumuskan ke-13 masalah ini dalam sebuah perumusan masalah yang lebih dalam daripada sekedar nomor 3, tolak revisi Undang-Undang Minerba. Ya. Saya mau bilang, kalau saya jadi pemerintah, saya akan nanya, ya, Del, kalau saya mau revisi Undang-Undang Minerba, ya, Anda menyarankan apa? Ya, kalau saya mau menghapuskan multifungsi TNI, tadi saya dikritik nih, bukan ABRI kan ya? Tapi dialog itu ada nggak bang dibuka sama pemerintah untuk nanya spesifikasi dari teman kami? Nggak ada bang. Bagus, Anda bagus sekali. Saya ingin katakan pada pemerintah jangan a priori nih. Ya, makanya saya menyarankan pemerintah mendengarkan dan kemudian bilang, oke, kamu punya 13 topik. Ya, yang kita minta ke pemerintah, buka dialog untuk masing-masing topik, untuk masing-masing isu. Tapi Anda harus siap. Ini kan untuk membahas 13 topik ini, kita memerlukan 13 ILC loh. Bang, interupsi. Ya. Jangankan buat mekanisme untuk membuka dialog masing-masing. Belum dibuka dialog aja, pemerintah beserta pejabat-pejabatnya aja menihilkan kritik-kritik dengan bilang, ya balik aja, kabur aja, kalau bisa nggak usah balik. Itu kan Ndasmu terus bilang, nggak ada Indonesia gelap, mukamu yang gelap. Gimana kita bisa optimis untuk membuka dialog pada pemerintah jika pejabat-pejabatnya saja seakan-akan menyapu kritik masyarakat dengan mudah? kritik terhadap gen, Anda tuh Z atau milenial sih? Z ya? Z ini, ya sorry, saya kan lagi inget-inget dia Z atau milenial. Oke. Bang, Z- terus, saya interupsi, bilang, Bang. Sebentar, terlalu sensitif kali ya. Enggak, saya ingin katakan ini harus serius nih. Ini harus duduk sama-sama, di mana para mahasiswa menyampaikan gagasan-gagasannya secara kritis. Bilang bahwa, kan ini ada, cabut Impres nomor 1 tahun 2025. Ini kan artinya semua efisiensi harus dicabut. Yang saya sebagai seorang pendukung efisiensi akan mengatakan, loh jangan gitu dong, masa dicabut efisiensinya? Kalau Anda menuntut bahwa jangan sampai gara-gara Impres nomor 1 ini, misalnya honorer dihentikan, saya setuju. Ya, bahwa jangan sampai beasiswa mahasiswa itu dihilangkan, saya setuju. Dan Bu Sri Mulyani sudah mengatakannya. Terus Anda bilang tadi Del, tapi itu kan baru ngomong, yes, kita jagain bahwa itu harus Bang. diterapkan. Izin Bang, jadi yang kami tuntut itu adalah adanya kepastian hukum gitu. Ada kebijakan tertulis yang mengatur efisiensi anggaran ini akan dialokasikan untuk apa sih gitu. Efisiensi anggaran ini jangan sampai mengorbankan sektor-sektor yang berpotensi berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan juga hajat hidup orang banyak Boleh seperti saya nanya pendidikan. Boleh. Yang pernyataan barusan itu sudah tertulis belum? Sudah Sudah di mana? Sudah di disampaikan sikap. nggak? Sudah disampaikan nggak? Dibawa ke pemerintah. Ini adalah gugatan kami. Itu yang saya bilang. Saya sudah sampaikan ketika hari Senin lalu ketika ada demonstrasi dan juga saya sudah sampaikan tuntutan dari kami apa. Sampai gitu. kalimat Saya itu. kok gini ya. Kalimat seperti itu. Ya. Nggak, saya mau bilang begini. Bang Ade, enggak, saya mau Ya. bilang begini. Saya nggak membayangkan habis ini kemudian presiden ngundang mereka ini diskusi perdalam itu enggak. Yang harus dilakukan pemerintah adalah, oh ini concernnya anak-anak muda, ini mahasiswa. Lah yang terkait nomor 1 Kementerian Pendidikan, ayo panggil dulu, gimana kita nyelesaikan ini? Oh Loh, ini nggak. soal Dia Minerba, maunya panggil apa, dong. Kita nggak tahu. Ya enggak mereka nggak mungkin detail bang, tahu Bung- bang. Bang, Bung Deddy ini, saya kasih Teknokrasi. contoh ya. Nomor 1 pernyataannya ciptakan pendidikan gratis. Anda mau semua
kan sekarang pendidikan gratis sudah jalan sampai tahap tertentu. Nah yang Anda gugat tuh yang mana? Ketika Anda mengatakan batalkan pemangkasan anggaran pendidikan, saya nggak setuju. Saya nih, ya saya mantan dosen, saya akan bilang memang harus ada pemangkasan. Harus ada pembatasan pengeluaran terhadap misalnya perjalanan dinas, terhadap bentuk-bentuk seminar yang nggak perlu dan seterusnya. Sehingga saya mau bilang begini, Anda harus bisa menjelaskan kepada publik juga jangan sampai sinis terhadap mahasiswa loh. Jangan salah ya, yang sinis terhadap Anda juga banyak. Termasuk yang tadi disebut oleh Bang Idrus, bahwa ada yang menuduh Anda orang-orang bayaran. Enggak gini Bang Ade. Kalau itu gini. Itu tadi itu Kang Deddy ngomong bahwa ada di luar mengatakan adik-adik ini ada yang bayar. Lalu saya bilang Kang Deddy coba siapa yang bilang begitu? Kita hadapi bersama. Itu jadi bukan dari saya. Interupsi Bang. Saya bilang, enggak, Interupsi saya Bang. Anda lah. Bang Ade. Saya bilang begini, kata Anda di luar sana ada Anda. Jadi, Kata Pak Deddy, Kang kata Pak Deddy Deddy, bahwa udah. ada di luar sana. Iya, Lalu iya. saya tantang. Oke. Coba tunjukkan orangnya, kita hadapi bersama. Ya, saya mau Gitu bilang, loh, jadi bahasa. saya sebagai orang komunikasi ini bilang begini, pernyataan itu keluar karena ada alasan. Alasannya adalah orang curiga. Anda ini sebetulnya bukan orang-orang yang tulus, lulus. Saya ngelihat Anda dan saya akan mengatakan bahwa enggak nih kalau Bang, tadi Abang bilang dari awal bahwa skeptis ngeliat gerakan ini karena ada terjadi buruh tuntutan. Abang bilang ada perubahan bahwa ada adili Jokowi. Ya. Makanya kemudian ada narasi ditunggangi karena ada tuntutan adili Jokowi. Pertanyaan kami sederhana, Abang ingin narasi kami seperti apa? Maksudnya jaga Jokowi kah untuk kemudian merasa bahwa gerakan ini tidak ditunggangi? Enggak. Artinya Bang, Abang Anda nggak kenapa minta saya? loh Saya curiga seakan-akan- itu upaya dari Ade untuk mengatakan kalian tuh nggak clear karena ada isu adili Jokowi. Lu silakan buka aja Bang, bongkar semua jaringan bahwa Anda nggak nyampe artinya. Jadi saya kira gini. Yang saya mau bilang begini bro. Abang bisa replay, Abang bilang di awal bahwa saya skeptis melihat gerakan Kakak, ini. saya- Itu menciderai marwah gerakan loh Bang. Saya nggak bantah loh. Saya Itu minta, menciderai saya minta ngomong satu-satu. Jangan kayak gitu. Sekarang ada giliran. Saya jujur, saya skeptis di awal. Ya, saya tuh skeptis karena kok tiba-tiba bukan 13, 6 atau 7. Salah satunya adalah adili Jokowi. Buat saya itu mengherankan. Yang lain tuh logis sekali. Efisiensi anggaran, bla 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 bla. Tiba-tiba muncul di bawahnya adili Jokowi. Cuma kemudian skeptisisme itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Pertama, ketika melihat dari 13 poin yang sekarang Anda ajukan, nggak ada sama sekali soal Jokowi kan? Artinya Anda tuh setelah duduk sama-sama, ya entah gimana caranya memutuskan bahwa yang adili Jokowi buang, tapi tambahkan ini, sehingga sampai 13. Nah di sini Abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan, adili Jokowi artinya ditunggangi. Ketika hilang Abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini udah genuine gitu. Itu Iya. paradigma Abang terjebak pada paradigma itu gitu. Paradigma Artinya apa? subjektivitas Abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Enggak. Begitu subjektif Bang Anda harus gitu. belajar apa arti paradigma. Nah, saya mau bilang begini. Begitu Anda kan sedang menggugat rangkaian polisinya Prabowo sekarang, ya. Oke, bagus. Kan saya puji Anda. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi? Kenapa Anda bilang adili Jokowi? Kapan saya bilang adili Jokowi? Kalau gitu Anda, makanya saya bilang, yang di awal dulu itu Anda bukan yang bikin 6 muncul di berita. Abang coba buka berita yang mana? 5 Februari itu nggak ada eskalasi Bang? Atau Abang buat sendiri-sendiri untuk kemudian menciptakan diferensiasi isu ini gitu? Kami konsisten Nggak boleh Bang marah. bilang tuntutan ini gitu. Saya rasa statement itu tidak pernah saya ucapkan sih Bang. Ya enggak, Anda enggak. Makanya ketika saya lihat Anda di Kompas TV, saya merasa bahwa ini anak pintar. Dan tidak pernah disebut sama sekali soal Jokowi. Pokoknya selama tidak ada adili Jokowi kalian tuh pinter, Iya. kalian sudah di jalan yang benar. Iya. Saya sih iya. Saya menganggap yang pintar adalah orang yang tidak meminta Jokowi diadili. Enggak. Bang, izin ya Bang, Iya. fokus kami itu Saya adalah biarin aja lah pada- dibilang Iya, gak iya. pintar, saya minta Jokowi diadili. Izin Bang, fokus kami adalah mengkritik kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Good. Kalau misalkan tadi Abang tanya, sebetulnya tuntutannya apa sih gitu? Ini terlalu banyak masalah. Tuntutan kami jelas, kami ingin pemerintah bisa mengevaluasi seluruh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, berbasis kebenaran iman dan susun ulang. Bentuknya apa? Sebentar Bang, susun Bentuknya. ulang pemerintahan yang diisi oleh para ahli dan juga berpihak pada rakyat gitu. Dan dengan kondisi ketidakstabilan sosial hari ini gitu, saya minta pemerintah juga bisa membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat gitu. Salah satunya tadi bicara mengenai efisiensi anggaran. Batal.
Tidak, Oke. tadi kan saya sudah sampaikan juga Bang, efisiensi anggaran saat ini belum jelas itu peruntukannya bagaimana. Belum jelas sektor-sektor yang tidak boleh diefisienkan itu apa saja. Akhirnya apa? Muncul mispersepsi. Maaf, Walaupun statement dari pemerintah mengatakan tidak akan memotong biaya untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, tapi mana kepastian hukumnya? Rakyat itu butuh adanya kejelasan, kebijakan Setuju. yang tertulis. Itu yang kami Oke, perjuangkan, karena Bang. suara kami adalah suara rakyat Bang. Saya setuju. Saya tambahkan dua, Ya. bahwa jangan seolah-olah menggiring narasi substansi yang kami bangun, yang itu berjam-jam berhari-hari hanya dengan subjektivitas isu yang abang inginkan bahwa tidak ada Adili Jokowi. Di daerah-daerah banyak kok Adili Udah Jokowi dan kami lewat, Adili Jokowi udah lewat. Saya mau bilang tadinya ada, terus jadi hilang. Nah ketika hilang menurut saya itu artinya mencerminkan Anda tuh betul-betul mengkritik policy. Saya cuma mau bilang gini, buatlah sebuah ukuran tentang kapan Anda menganggap ini sudah berhasil. Jadi misalnya gini, Anda mengatakan cabut impres. Ya artinya gerakan ini itu baru berhasil kalau Prabowo mencabut impresnya. Bukan Bang, bukan. Tidak. Tugas mereka menyampaikan suara mereka. Yang diukur nanti keberhasilan kegagalannya yang dituntut Bang. Mereka ini bukan birokrat. Bukan. Mereka ini menyampaikan apa yang ada di ruang publik. Iya. Jangan diukur keberhasilan Enggak, kegagalan Anda mereka. itu kan- ya kalau Anda bilang besok kita udah berakhir sih nggak apa-apa. Tapi kan kesan saya tadi, Anda akan terus nih Ya, menyuarakan ini ya. Barangkali Nggak begini apa-apa Bang. juga Bang, lah. ada Nggak apa-apa. begini. Saya Sudah- nggak punya masalah. Saya cuma mau bilang bahwa Anda itu harus punya ukuran-ukuran tentang kapan Anda akan berhenti, kapan. Karena Anda kan juga harus kuliah. Anda Dek, nanti kalian FGD sama seminar aja untuk menentukan indikator-indikatornya. Kita ya, udah, saya rasa saya udah cukup menyampaikan Cukup. pikiran saya ya. Coba mau Sekarang- tambahkan loh Bang Karni. Ferry Hapsari,